好了好了，你好，我是林家顺，这个 CVT 新闻。And today we're going to review a special car from the UK. It's the MG ZS. Oke, tadi gue ngomong belepotan ya, Mandarin sama Inggris. Karena memang hari ini kita dapat kesempatan untuk review sebuah mobil blasteran, ya, blasteran antara Cina dan juga Inggris. Nah, seperti yang kita udah post di Instagram ya. Jadi, blasteran ini dari MG, brand nama mobil ini MG. Nah, MG ini adalah singkatan dari Morris Garage. Nah, sedikit flashback sedikit mengenai sejarahnya. Jadi, MG ini pertama kali didirikan di tahun 1924 ya. Terus kemudian sayangnya di tahun 2005 itu mereka mengumumkan collapse. Jadi kemudian diambil alih oleh namanya Nanjing Automobiles. Nanjing Automobiles ya. Jadi itu perusahaan otomotif dari Cina. Dan kemudian di tahun 2007 diakuisisi lagi sama yang namanya SAIC Motor. Ya, SAIC asik banget nih ya. Bang. SAIC ya. SAIC itu adalah singkatan dari Shanghai Automotive Industry Corporation. Nah, itu basisnya di Shanghai ya. Ya, ujung-ujungnya Cina lagi sih, ya. Ya, meski begitu, MG sendiri memiliki sejarah yang panjang di dunia otomotif. Bahkan, MG mengikuti beberapa balap bergengsi sejak tahun 1930. Dan di tahun 1935, MG pernah memecahkan rekor kecepatan di 103,13 miles per hour. Di tahun 1945, MG T-Type bahkan pernah menjadi produk Inggris yang paling banyak diekspor. Dan sejak saat itu, dunia mulai semakin mengenal brand MG. Bahkan di tahun 1950-an, MG sampai 2 kali memecahkan rekor kecepatan di dunia. Dan MG tidak pernah berhenti membuat mobil walaupun naik turunnya. Akhirnya di tahun 2020, MG memasukkan MG ZS ke Indonesia. Oke, cukup gue bahas mengenai sejarah, udah terlalu panjang. Langsung aja kita bahas mengenai desain depannya dari MG ZS ini. Nah, berhubung tadi gue udah sempat mention ya, ini mobil blasteran. Jadi antara Inggris dan juga Cina. Jadi biasanya blasteran tuh cakep ya kalau manusia. Ya kayak gini lah hasilnya ya, cakep. Sombong amat. Sama juga, mobilnya juga cakep menurut gue. Ya. Mulai dari desain depannya ini, wow. Memang sih kalau kita lihat sekilas ya, bukan sekilas, kalau kita lihat bener-bener, ini mengingatkan kita pada desain. Keceplosan. Ini mirip banget dan apalagi list chrome-nya. Dan kemudian juga dari lampunya, dia udah dapat LED DRL. Dan walaupun di sini, sennya ini masih pakai halogen biasa. Dan lucunya, walaupun dengan LED DRL, lampu utamanya juga fog lamp-nya justru semuanya masih bohlam. Bicara masalah desain depan, jujur dengan warna merah ini, desain Q dari MG ZS makin terlihat. Dan juga, warna merah ini membuat MG ZS ini jadi lebih berkarakter dibandingkan dengan warna hitam. Ya, cuman CVT Indonesia doang yang dapat unit test dengan 2 warna berbeda. Keren. Sombong amat. Dan secara overall desainnya ini sebenarnya ya walaupun mirip-mirip ya, tapi bagus sih kalau menurut gue. Menurut kalian gimana? Leave comment di bawah ya. Langsung aja kita bahas mengenai mesinnya. Yuk. Oke, langsung aja kita buka kap mesinnya. Wow, ini berat ya, lumayan berat loh ini kap mesinnya. Oke, dan panas. Dan berarti ini, wah build quality-nya lumayan ya, karena platnya ini tebel. Tadi pas gue angkat lumayan berat. Dan ruang mesinnya ini engine bay-nya ya nggak ada yang fancy ya, nothing fancy, nggak ditutupin cover atau apapun itu. Walaupun memang di sini blok mesinnya udah ditutupin cover ya, lumayan rapi gitu. Oke, kapasitas mesinnya sendiri itu di 1500 cc, 4 silinder 16 katup atau yang kita tahu 16 valve ya dulu ya. Nah, untuk tenaga puncaknya sendiri itu di 114 horsepower dan torsi maksimumnya itu di 150 Nm. Nah, tenaga ini disalurkan ke roda depan melalui sistem transmisi
4 otomatis percepatan torque converter. Jadi intinya dari konfigurasi mesinnya, terus kemudian juga transmisinya itu nothing fancy. Jadi mesin ini naturally aspirated, nggak pakai turbo, dan sistem transmisinya masih konvensional, torque converter biasa. Durasi bannya ini dia pakai ban Yokohama Advan DB. Nah, dengan kelebaran 215, ketebalan 50, dan ring 17. Nah, peleknya ini 17 inci, dan desainnya ini palang 5 ya, dan kombinasi warnanya ini kekinian. Jadi pakai two tone color, hitam terus ada silver-silver gini ya. Ya, sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya. Keren kan? Bisa berubah warna. Ini merahnya cakep banget ya. Jadi merahnya ini nggak merah cabai-cabean ya. Ini merahnya tuh terkesan sangat elegan. Dan warna merah ini membuat garis-garis bodi dari MG ZS ini tuh lebih terlihat ya. Jadi lebih kelihatan karakternya gitu. Dan kemudian juga di sini, dari samping sini, ini sudah dikasih lining chrome gini ya, dari depan memanjang ke belakang, cantik. Kemudian juga ada roof rail, sudah dikasih, ini roof rail beneran ya, bukan bohongan. Nah, terus kemudian, sayangnya di samping sini, walaupun dia sudah keyless start stop, tapi di sini, ini belum keyless entry loh. Jadi masih harus buka tutup manual, pakai kuncinya. Dan kemudian di sini juga udah dikasih side body molding, ya. Ini udah dikasih silver aksen gitu. Nice. Dan di situ juga sudah dikasih shark fin antena. Nah, kita patut appreciate sih dari MG ZS ini ya. Dia walaupun memang mirip-mirip desainnya itu seperti brand-brand lain, tapi dia berhasil menjadikan suatu mobil dari depan, samping, belakang itu satu kesatuan yang harmonis gitu. Overall, desain depan dan sampingnya terasa match dan justru terlihat cukup pas. Oke, lanjut ke bagian desain belakangnya dari MG ZS ini. Jadi, pertama gue mau jelasin mengenai desain lampu belakangnya ya. Desain lampu belakangnya ini memang ya belum ada teknologi LED ataupun itu, semuanya masih pakai halogen. Tapi yang bisa gue appreciate di sini adalah dia bisa mendesain ini kayak ala-ala halogen itu, menutupi halogen itu jadi kayak ala-ala LED bar gitu. Jadi kalau di malam hari itu cakep, layaknya kayak LED bar. Keren deh pokoknya. Dan terus kemudian di sini dari atas ya itu udah dikasih shark fin antena, di sini ada spoiler, dan ada high mount stop lamp, ada defogger pastinya, dikasih wiper. Nah, di sini emblem-emblemnya nih. Di sini ada 3 emblem, ada MG gede banget di sini di tengah. Terus kemudian ada tipe mobilnya ini ZS, dan nah ini paling keren nih. Brit Dynamic. Wih, ini berarti ada darah-darah Inggrisnya nih, blasteran memang nih mobil. Nah, terus kemudian juga di sini udah dikasih parking sensor ya, ada 3 titik di belakang sini. Di sini dikasih kayak list-list chrome gitu ya, dan di sini ada cetakan waffle dan ada skid plates di sini. Ya, overall bagian belakangnya dengan warna merah ini cakep juga kan? Langsung aja kita bahas mengenai bagasinya. Nah, mekanisme pembukaan bagasinya ini cukup unik ya. Ini detail yang sangat kita appreciate. Yaitu dia mirip-mirip seperti mekanisme pembukaan mobil-mobil di Volkswagen. Jadi dia seperti ini di lambangnya langsung. Very nice. Oke. Ya, ini dia ruang bagasinya. Kapasitas bagasi MG ZS ini adalah 488 liter, cukup lumayan baik. Dan dengan kapasitas itu, memasukkan 1 koper besar ini dan 1 koper kecil jelas bukan masalah. Masih kurang. Kalau dilipat melalui tuas ini, ia mempunyai mekanisme 60-40. Dan begitu terlipat rata lantai, ia memiliki kapasitas bagasi hingga 1375 liter. 2 koper besar dan 1 koper kecil ini pun masuk bukan masalah. Oke, tadi kita udah bahas mengenai desain eksteriornya. Sekarang gue mau masuk ke kabinnya nih. Nah, sebelum gue masuk, pastikan kalian udah subscribe YouTube channel kita, CVT Cars Videos and Talk Shows. Dan like video ini dan share ke teman-teman lo. Dan jangan lupa main-main ke Instagram kita @cvt.indonesia. Udah ya? Oke, langsung aja kita masuk ke dalam. Wah, ini bagus loh ini. Handle-nya nggak kaleng-kaleng. Nah, oke, sekarang gue ada di kabin baris kedua dari si MG ZS ini. Dan hal pertama yang gue rasakan di sini, duduknya lumayan nyaman ya. Apalagi dia udah dibalut kulit semuanya, leather seats. Walaupun memang kulitnya bukan kulit yang premium ya. Jadi tapi udah lumayan banget di sini. Dan legroomnya sendiri juga cukup mumpuni. Ini posisi mengemudi gue di depannya. Tinggi gue rata-rata orang Indonesia, cowok Indonesia di 170 cm. Dan legroomnya masih luas. Dan di sini nih, gue bisa selonjorin kaki di sini, bisa masuk kaki gue ke sini. Jadi oke sih. Dan secara headroom
Walaupun memang dia udah pakai panoramic sunroof ya, wow, sampai ke belakang, tapi headroom gue tuh masih mumpuni gitu, masih lumayan. Jadi nggak terlalu sacrifice lah di sini. Dan oke, terus kemudian di sini sayangnya ini dia di tengah belum dikasih armrest dan headrestnya juga baru 2 ya. Di sini untuk penumpang tengahnya belum dikasih headrest. Terus kemudian juga ini kombinasi warnanya menurut gue cakep ya kulitnya. Jadi ini antara hitam dengan coklat. Nah coklatnya itu kayak bukan coklat seperti biasa ya. Ini coklatnya tuh kayak coklat mocha. Nah ini kok kayak kue mocha meses gitu ya. Nah ini bagus sih kombinasi warnanya gitu. Dan kemudian pastinya di sini udah dikasih ISOFIX. Terus kemudian di sini juga udah ada pocket untuk lo bisa nyimpen barang. Dan door trimnya sendiri ini masih pakai bahan plastik ya, plastik keras gitu. Di sini udah ada silver aksen gitu dan handle pintunya ini ala brush aluminium gitu ya. Dan ya secara overall di sini sih masih pakai plastik semua, walaupun memang di sini udah dibalut kulit nih untuk dudukan tangan lo, armrestnya. Oke, udah driving seat dari MG ZS. Nah ini kuncinya ya, ini ada lambang MG-nya keren ya. Dan dia udah, walaupun tadi gue masuk itu belum pakai sistem keyless entry, tapi di sini juga kuncinya masih jackknife gini ya, lucu banget nih. Nah, desain ini secara overall, gue pribadi gue suka ya. Jadi dan perpaduan warnanya ini juga bagus ya. Tadi seperti di belakang tadi, itu perpaduan warna antara hitam dengan coklat. Nah, coklat ini kayak coklat mocha gitu ya. Dan kemudian juga bahannya nih, pemilihan bahannya juga walaupun di door trim sama kayak di belakang ini masih plastik ya semua. Walaupun di sini udah dikasih padding, ada leathernya. Menariknya di sini udah soft touch. Wow, ini bagus. Ini patut diacungin jempol ya. Ini bagus nih. Dan di sini ada silver aksen yang memanjang. Tapi di sini juga masih pakai plastik biasa. Dan juga di sini ada detail-detail yang bagus ya. Ini kayak lubang AC-nya ini kayak turbin gitu ya, ala-ala Mercedes-Benz gitu. Untuk pengaturan AC-nya sendiri, dia masih knob-knob. Ini sebenarnya digital. Dan lu bisa atur kalau misalnya head unitnya dinyalain ya. Jadi ada semburan AC, modenya itu kelihatan di head unitnya semua. Walaupun dia bukan climate control, dia masih thermostat biasa. Dan di sini juga belum ada mode auto ya untuk AC-nya gitu. Untuk layar entertainmentnya sendiri sudah memiliki layar sentuh 8 inch yang lengkap dengan USB, auxiliary, Bluetooth, dan juga support Apple CarPlay. Nice sekali di sini. Dan juga kamera mundur belakangnya pun sudah support kamera dengan garis yang mengikuti arah setir. Head unitnya bisa diatur melalui setir bagian kiri, sedangkan yang kanan untuk mengatur MID. Pengaturan cruise control, dia ada di belakang setir sini. Setirnya sendiri sudah cukup baik dan dilapisi material kulit. Namun sayang mengaturannya hanya tilt saja, belum teleskopik. Nah, tapi ada sedikit masalah. Karena kan since kita tahu dia belum bisa teleskopik, ada baiknya desainnya mungkin agak menjorong ke driver gitu, supaya lebih enak lagi gitu. Oh iya, bicara soal MID, secara desain dia mirip dengan Volkswagen Polo yang kalau dinyalakan ada movement engine startup yang menarik. Nah, dia sudah lumayan lengkap dengan ada real-time konsumsi BBM, rata-rata, dan trip. Oh ya, yang kami suka dari MG yaitu ya, chime-nya ini mengikatkan kami dengan chime BMW. Usaha MG untuk membuatnya terlihat makin Eropa semakin terlihat dengan penempatan lock button di sini. Fitur safety-nya pun top notch. Dia sudah ada 6 airbags, traction control, hill start assist, ABS, EBD, BA, dan lain-lain. Luar biasa lengkap. Ditambah lagi adanya panoramic sunroof yang benar-benar besar. Namun spion tengah ini masih day and night mirror biasa. Dan oke, untuk pengaturan duduknya sendiri itu dia udah bisa untuk mengatur height adjuster dan juga baring. Maju mundur juga semuanya masih manual semua pengaturannya gitu. Yuk, langsung aja kita rasain impresi berkendara dari MG ZS ini. Oke, sekarang gue udah mengendarai MG ZS ini. Dan impresi pertama gue ketika mengendarai mobil ini tuh, mobil ini ringan ya setirnya. Dan posisi mengemudinya ya sedikit kurang karena memang since kita tahu setirnya itu cuma bisa di tilt saja, tapi belum bisa teleskopik. Mobil-mobil biasanya kalau yang tidak bisa teleskopik, biasanya di jarak antara setir dan dashboard ini
at least 1 jengkal ya. Tapi ini 1 jengkal tangan. Tapi ini terlalu pendek. Jadi gue belum bisa menemukan posisi mengemudi yang paling enak. Tapi secara visibilitas mobil ini tuh cukup baik ya. Jadi mulai dari kita lihat di kanan kiri, terus kemudian kaca depannya, ini pandangannya luas, ke belakang juga oke, nggak ada masalah. Untuk kekedapan kabin, ya lumayan lah ya, di 66 desibel-meter. Walaupun memang bukan yang terbaik. Dan satu fitur menarik dari mobil ini yaitu bobot setir yang tadi gue bilang ringan, itu sebenarnya lo bisa atur loh bobotnya. Jadi ini gue dalam mode namanya urban, jadi bobot setirnya ini ringan banget. Dan kalau kita bisa atur bobot setirnya melalui ada modenya di sini ya. Jadi ada urban sekarang, kemudian ada normal. Kalau kita ganti ke normal, itu bobot setirnya agak sedikit memberat. Dan apalagi kalau kita ganti ke mode dynamic. Nah, ini lumayan signifikan sih bobot setirnya tuh lumayan lebih berat gitu. Bagaimana dengan karakter mesinnya? Ini ya 1500 cc, natural aspirated. So ya nggak terlalu powerful, tapi ketika kita jalan di kecepatan menengah seperti ini, ketika kita agak kick down dikit, ya lumayan ngangkat, tapi ngeden gitu ya, agak kerjanya keras banget gitu mesinnya. Tapi it's okay. Mobil ini kan ya diperuntukkan untuk ya city cruising ya lah ya, maksudnya untuk perkotaan, compact SUV, jadi bukan untuk performa. Tapi secara kenyamanan, jujur, mobil ini nyaman. Bandingannya itu cenderung lebih empuk ya, gitu. Nah, kalau untuk urusan efisiensi, dalam kota itu mampu mencatatkan angka efisiensi itu sebesar 10,6 km per liter. Ya, which is itu angka figur yang lumayan hemat. Dan kalau kita pakai kombinasi atau rute tol juga ya, kombinasi itu dia bisa mencapai 15,5 km per liter. Jadi itu figur yang lumayan sih, lumayan hemat. oh ya, ada satu hal lucu nih di MG ZS ini. Ketika lu di kemacetan, gue agak ragu buat nyalain klaksonnya karena bunyi klaksonnya seperti ini. Itu kayak klakson trompet tahun baru. Yuk, langsung aja kita tes akselerasinya. Oke, sekarang gue udah nemuin jalan lurus dan kosong untuk tes akselerasi dari mobil ini. Dari 0 sampai 100 km per jam itu mampu ditempuh dalam waktu berapa lama sih? Oke, langsung aja gue masuk ke mode sport dan AC gue matiin. Oke, itu aja, ready. Udah 100. Oke, ya mobil ini luar biasa lembutnya, tapi ya it's okay. Ini rasanya tuh seperti kayak mesin 1500 cc lainnya. Jadi ya what do you expect? Ini 1500 natural aspirated, ya nggak buat performa kan. Dan apalagi ini adalah sebuah compact crossover. Jadi nggak buat performa, nggak buat kenceng-kencengan. Ini buat nyaman dan untuk keliling-keliling kota bersama pasangan pastinya. Ya, kita sudah di penghujung dari video review MG ZS. Despite dari segala kekurangannya, kita patut appreciate dari brand MG ini memasukkan mobil pertama kali ke Indonesia. Dan wajar, walaupun masih banyak kekurangan yang gue sebutkan sebelumnya, dia masih banyak room of improvement. Dan kita menunggu dari semua lineup MG untuk masuk ke Indonesia. Dan kemarin kita udah sempet ngintip nih, ada MG HS, kakaknya yang akan melawan CR-V dan rival-rivalnya. Gue Jason Andika Syarif, thank you for watching. Jangan lupa like video ini dan subscribe YouTube channel kita dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu kita bisa jadi referensi buat kalian semua. Dan jangan lupa main-main ke Instagram kita @cvt.indonesia. Oke, cheerio mate, 谢谢你。